Vietnam membuktikan bahwa mereka memang masih yang terbaik untuk ASEAN Under-20. Gila, benar-benar final menegangkan. Vietnam U23 resmi juara Piala AFF U23. Park Hang-seo malah kritik keras PSSI gara-gara hal ini, sampai bawa-bawa Shin Tae-yong. Benarkah? Tonton video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir dari web fiksi Garuda, dikabarkan bahwa kekalahan menyakitkan Timnas Indonesia U23 di partai final Piala AFF U23 2025 melawan Vietnam kembali membuka luka lama. Tetapi kali ini bukan dari supporter Indonesia, bukan pula dari pengamat lokal. Sosok mengejutkan yang angkat bicara justru adalah mantan pelatih Timnas Vietnam yang dikenal sangat dihormati di Asia Tenggara, Park Hang-seo. Dalam wawancara eksklusif oleh media Korea Selatan yang mengadakan nonton bareng laga final tersebut, di luar dugaan Park Hang-seo tidak menahan diri. Ia berbicara tegas, terbuka, dan bahkan mengecam keputusan-keputusan strategis PSSI yang menurutnya menjadi biang kerok dari merosotnya performa Timnas Indonesia U23, terutama setelah pemecatan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya membesut skuad Garuda Muda dengan gaya yang lebih eksplosif dan realistis. Saya tidak habis pikir. Jujur saya heran, benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pelatih sekelas Shin Tae-yong dipecat setelah membawa kemajuan signifikan untuk sepak bola Indonesia dalam waktu singkat, ungkap Park Hang-seo dengan nada penuh emosi. Menurut Park, pengganti Shin Tae-yong, yakni pelatih asal Belanda Gerald van den Berg, terlalu memaksakan gaya permainan total football yang justru tidak cocok dengan karakter dasar dan kekuatan fisik para pemain Indonesia. Gaya Belanda itu bagus, tapi hanya untuk pemain yang punya fisik prima dan disiplin posisi yang tinggi. Indonesia bukan Belanda, mereka bukan Ajax Amsterdam. Pemain Indonesia tidak dibentuk untuk memainkan bola-bola pendek sambil terus bergerak selama 90 menit tanpa henti. Itu bukan DNA mereka. Lebih lanjut, Park menyebut bahwa strategi yang diterapkan Van den Berg terlihat monoton dan mudah dibaca lawan. Ia menilai bahwa permainan Indonesia sangat terbuka, tetapi tidak punya kekuatan bertahan yang solid atau transisi cepat untuk menghukum lawan lewat serangan balik. Waktu Shin masih melatih, Indonesia itu menakutkan. Serangan balik mereka cepat, efisien, dan mematikan. Mereka tidak mencoba bermain indah, tapi mereka bermain efektif. Dan itu yang dibutuhkan di level turnamen, jelasnya. Salah satu sorotan paling tajam Park Hang-seo adalah soal kondisi fisik para pemain Indonesia. Ia menyebut bahwa dari 70 menit pertandingan, para pemain Indonesia terlihat sudah kehabisan tenaga, gerakan lambat, respon telat, dan tidak ada tekanan berarti kepada pemain Vietnam yang menguasai lini tengah. Fisik mereka sangat lemah. Saya tidak bicara soal 1-2 pemain. Hampir seluruh tim Indonesia terlihat lelah. Ini bukan salah pemain. Ini kesalahan tim pelatih dan program latihan yang tidak optimal. Apa yang dilakukan Van den Berg dan timnya selama persiapan? Park bahkan menyindir bahwa latihan fisik era Shin Tae-yong sangat keras, namun hasilnya terlihat nyata. Indonesia sempat membuat kejutan besar di Piala Asia U24, bahkan mengimbangi tim-tim kuat Asia. Namun semua itu hilang begitu Shin Tae-yong hengkang. Shin itu pelatih yang tahu bagaimana membentuk tim dari nol. Dia bukan hanya ahli taktik, dia manajer lapangan yang punya insting kuat. Pemain Indonesia berkembang cepat di bawah asuhannya. Sekarang, mereka seperti kembali ke titik nol. Salah satu pernyataan paling mengejutkan Park Hang-seo adalah ketika ia secara langsung menyebut nama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai pihak
yang harus bertanggung jawab atas kekacauan strategi dan hasil buruk di final. Saya tahu siapa Erick Thohir. Dia tokoh besar, punya reputasi. Tapi sepak bola bukan soal citra. Sepak bola butuh konsistensi visi. Mengganti pelatih yang sudah membangun sistem selama bertahun-tahun dengan alasan yang tidak jelas adalah keputusan bodoh. Dan itu dilakukan oleh PSSI di bawah kepimpinan Erick Thohir. Park menyatakan bahwa keputusan memberhentikan Shin Tae-yong bukanlah keputusan teknis, melainkan lebih banyak didasari oleh faktor non-sepak bola. Mereka lebih memilih pelatih yang bergaya Eropa, padahal tidak paham bahwa sepak bola Asia Tenggara punya karakternya sendiri. Mereka ingin permainan indah, tapi melupakan kenyataan bahwa sepak bola bukan pertunjukan teater. Park menyarankan agar Erick Thohir mulai mendengarkan suara-suara dari orang-orang teknis di sekelilingnya, bukan hanya sekedar memoles tampilan luar organisasi. Menurut Park, total football adalah sistem kompleks yang memerlukan waktu panjang dan pemain-pemain dengan kecerdasan taktis di atas rata-rata. Belanda sukses karena mereka menanam filosofi ini sejak usia dini dari akademi sampai timnas senior. Apa yang saya lihat dari Indonesia hari ini adalah tim yang ingin meniru gaya Belanda tanpa memiliki pondasi Belanda. Mereka memaksakan ball possession, build up dari belakang, padahal ketika ditekan, pemain hanya bisa mengoper ke belakang atau kehilangan bola. Ia menegaskan bahwa kekuatan Indonesia adalah kecepatan, determinasi, dan kejutan serangan balik, semua ciri khas yang sudah dipupuk oleh Shin Tae-yong dan kini hilang begitu saja. Mereka coba main indah, tapi lupa caranya menang. Ini kesalahan besar. Sepak bola itu soal hasil. Kalau strategi indah tapi tidak menghasilkan gol, untuk apa? Di akhir wawancaranya, Park memberikan saran yang cukup mengejutkan sekaligus kontroversial, memanggil kembali Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Saya tahu ini mungkin sulit secara politik atau ego, tapi jika Indonesia ingin kembali kompetitif dalam waktu dekat, mereka harus akui kesalahan mereka dan meminta Shin kembali. Tidak ada pelatih asing yang lebih mengenal pemain Indonesia sebaik dia. Ia juga menekankan bahwa waktu Indonesia tidak banyak. Dengan banyak turnamen besar menanti, PSSI harus segera mengambil langkah besar sebelum penurunan performa menjadi permanen. Indonesia sedang berada di persimpangan. Mereka bisa kembali ke jalur yang benar atau tenggelam dalam eksperimen tak berujung. Semua tergantung pada Erick Thohir dan orang-orang di sekelilingnya. Kritik tajam dari Park Hang-seo bukan hanya sekedar sentimen sesama pelatih asal Korea Selatan, melainkan datang dari sosok yang telah menyaksikan langsung transformasi dan kini kemunduran timnas Indonesia U23. Pernyataan kerasnya membuka ruang diskusi luas di kalangan pengamat sepak bola Asia Tenggara. Apakah PSSI akan membuka mata dan telinga mereka terhadap suara-suara seperti ini, atau justru kembali berdiri di belakang tembok gengsi dan politik internal? Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pertandingan yang sangat dinantikan antara tim nasional Indonesia U23 menghadapi tim kuat Vietnam berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit-menit awal. Laga ini menjadi bagian penting dari perjalanan skuad Garuda Muda dalam kancah sepak bola internasional, membawa harapan besar dari masyarakat tanah air yang menginginkan hasil gemilang dari generasi muda sepak bola nasional. Begitu peluit kick-off ditiup oleh wasit, suasana pertandingan langsung dipenuhi ketegangan. Tanpa menunggu lama, di menit pertama, Indonesia langsung mendapatkan kesempatan berharga untuk membuka skor lebih awal melalui situasi sepak pojok. Momentum ini datang sebagai hasil dari tekanan awal yang dilakukan oleh para pemain muda Indonesia. Raihan Hanan, yang dikenal sebagai salah satu gelandang kreatif penuh potensi, mengambil tugas untuk mengeksekusi tentangan sudut tersebut.
Ia mengirimkan umpan yang mengarah ke dalam kotak penalti dengan niat menjebak lini pertahanan Vietnam. Sayangnya, antisipasi brilian dari penjaga gawang Vietnam, Tran Trung Kien, berhasil menggagalkan peluang tersebut. Sang kiper tampil sigap dengan melompat dan menangkap bola secara sempurna sebelum sempat dimanfaatkan oleh pemain Indonesia lainnya. Belum genap 5 menit berlalu, Timnas Indonesia U23 kembali mengancam gawang Vietnam. Kali ini, peluang datang melalui skema lemparan ke dalam jarak jauh yang dilakukan oleh Robby Darwish. Strategi ini memang sudah menjadi ciri khas dari permainan Indonesia di kelompok usia muda. Lemparan Darwish diarahkan ke dalam jantung pertahanan lawan, di mana Jens Raven sudah bersiap untuk menyambut bola dengan sundulan. Pemain bertubuh jangkung itu meloncat tinggi, memenangi duel udara, namun sayangnya sundulannya masih belum menemui sasaran. Bola melambung tinggi di atas mistar gawang, membuat peluang itu hanya berakhir sebagai momen nyaris gol. Pertandingan semakin memanas seiring waktu berjalan. Intensitas dan tensi tinggi mulai terasa saat terjadi duel-duel keras di lapangan. Salah satu momen krusial terjadi ketika Raihan Hanan terlibat dalam perebutan bola di tengah lapangan. Dalam upaya memperebutkan bola, Raihan terlihat tidak sengaja menginjak kaki pemain Vietnam, Vi Hoang Nguyen. Insiden tersebut membuat pemain Vietnam tergeletak kesakitan, sementara wasit menghentikan permainan dan memutuskan untuk meninjau kejadian itu melalui tayangan VAR. Setelah melakukan peninjauan mendalam menggunakan video assistant referee, wasit akhirnya memutuskan untuk memberikan kartu kuning kepada Raihan Hanan. Sebuah keputusan yang membuat suasana semakin panas, mengingat ini merupakan kartu kuning pertama di pertandingan yang penuh gengsi ini. Dengan kartu itu, Raihan pun harus lebih berhati-hati ke depannya agar tidak menerima kartu kuning kedua yang bisa sangat merugikan tim. Tak lama berselang, tepatnya pada menit ke-14, Timnas Indonesia U23 kembali mendapatkan kartu kuning. Kali ini, giliran sang kapten, Kadek Arel yang harus menerima ganjaran dari wasit. Kadek dianggap melakukan pelanggaran tak sportif ketika menarik jersey pemain Vietnam yang tengah melakukan sprint cepat dari sektor sayap kanan. Meski dianggap sebagai pelanggaran ringan, tindakan itu tetap dinilai sebagai pelanggaran taktis dan membuahkan kartu kuning kedua bagi skuad Garuda Muda. Ketegangan semakin meningkat karena beberapa pemain Indonesia merasa keputusan wasit dalam beberapa insiden tidak seimbang. Salah satunya ketika Doni Tripamungkas sempat terjatuh usai terjadi kontak fisik dengan pemain Vietnam di sisi kanan lapangan. Namun, wasit tidak meniup peluit, membiarkan permainan terus berjalan. Ketidakpuasan terlihat jelas dari para pemain Indonesia dan Kadek Arel sempat mencoba menjadi penengah dan menjembatani protes kepada wasit. Namun, wasit tetap pada keputusannya bahwa insiden tersebut bukanlah pelanggaran. Dalam 20 menit pertama pertandingan, Timnas Indonesia U23 tampak terlalu terburu-buru dalam membangun serangan. Mereka kerap kali kehilangan bola saat mencoba menusuk pertahanan Vietnam yang menerapkan strategi bertahan yang disiplin dan cenderung menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik cepat atau counter attack. Vietnam tampak bermain lebih sabar, lebih menunggu celah, dan fokus mengandalkan transisi cepat untuk membahayakan lini belakang Indonesia. Menariknya, Vietnam mencoba mengadopsi salah satu strategi khas Timnas Indonesia U23, yaitu lemparan jarak jauh ke dalam kotak penalti. Din Bak Nguyen melakukan lemparan jauh tersebut, namun eksekusinya tidak berjalan sempurna. Meskipun tidak menghasilkan peluang langsung, bola tetap mengenai pemain Indonesia dan menghasilkan tendangan sudut bagi Vietnam. Ini menunjukkan bahwa Vietnam tidak hanya bermain bertahan, tetapi juga terus mengembangkan variasi serangan. Peluang emas kembali hadir untuk Indonesia di menit ke-29. Jens Raven, yang terus menjadi ancaman nyata di lini depan, mendapat bola di dalam kotak penalti dan mencoba melepaskan tembakan mendatar. Sekali lagi, Tran Trung Kien menunjukkan kelasnya sebagai penjaga gawang dengan menggagalkan tembakan tersebut melalui tangkapan bersih yang tenang.
Tidak sampai di situ, Indonesia nyaris mencetak gol lagi ketika Raihan Hanan mendapatkan peluang dari jarak dekat. Ia berhadapan langsung dengan kiper Vietnam, namun lagi-lagi Tran Trung Kien tampil sebagai penyelamat. Ia menutup ruang tembak Raihan dengan sangat sigap, membuat bola hanya mengenai tubuhnya dan memantul keluar. Peluang itu seolah memperlihatkan bahwa keberuntungan belum berpihak kepada Indonesia, meskipun secara statistik mereka lebih mendominasi penguasaan bola dan lebih banyak menciptakan peluang. Petaka akhirnya datang bagi Indonesia di menit ke-37. Vietnam mendapatkan tendangan sudut yang dieksekusi dengan baik dan menciptakan kemelut di depan gawang Indonesia. Dalam kekacauan itu, Nguyen Chong Puong mampu memanfaatkan momen dengan baik dan mencetak gol. Gol ini menjadi pukulan telak bagi Indonesia yang sebelumnya mendominasi jalannya pertandingan, namun justru harus tertinggal lebih dulu. Setelah gol tersebut, emosi para pemain mulai memuncak. Terjadi insiden di lini tengah ketika Frankie Misa melakukan pelanggaran terhadap pemain Vietnam. Situasi semakin memanas ketika Doni Pamungkas menghampiri pemain Vietnam yang terjatuh dan mencoba meminta agar ia segera berdiri. Namun, respons dari pemain Vietnam berupa dorongan membuat suasana semakin memanas. Terjadi aksi saling dorong antara pemain kedua kubu yang nyaris berkembang menjadi keributan massal. Beruntung, wasit dan ofisial mampu segera melerai cekcok tersebut sebelum situasi tambah buruk. Meskipun Indonesia terus mendominasi penguasaan bola hingga peluit babak pertama berbunyi, skor tetap tidak berubah. Vietnam unggul 1-0 melalui gol tunggal Nguyen Chong Puong. Keunggulan ini sangat disayangkan karena Indonesia sejatinya tampil lebih agresif dan menyerang. Babak pertama ditutup dengan skor 0-1 untuk keunggulan Vietnam, menyisakan rasa penasaran dan frustrasi bagi para pemain dan supporter Indonesia yang menyaksikan perjuangan penuh semangat namun belum membuahkan hasil. Federasi Sepak Bola Irak kemarin secara resmi melayangkan protes keras kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Mereka menolak perubahan jadwal kick-off laga kontra Timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak merasa sangat dirugikan dengan jadwal baru tersebut karena berdampak buruk pada waktu istirahat mereka jelang menghadapi Arab Saudi di laga terakhir. Kini singa Mesopotamia mengusulkan waktu kompromi demi menjunjung prinsip kesetaraan bagi semua tim. Diketahui perubahan jadwal ini sebelumnya diusulkan oleh PSSI yang merasa waktu pemulihan Timnas Indonesia terlalu singkat. AFC kemudian menyetujui permintaan tersebut dan memundurkan jadwal pertandingan menjadi lebih malam. Pemain Timnas Indonesia Shein Patinama kembali mendapat menit bermain kala tampil sebagai starting 11 bersama klubnya Buriram United. Menjalani pramusim dengan menghadapi Ayutthaya United, Shein Patinama bahkan berhasil membantu timnya meraih kemenangan 3-0 dari Ayutthaya United. Ini untuk kedua kalinya Shein Patinama mendapat kepercayaan tampil bersama Buriram, setelah sebelum ia turut bermain di laga uji coba melawan Pathum United dan meraih kemenangan 2-1. Pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala AFF U23 berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Thailand harus menghadapi Filipina untuk merebut posisi ketiga. Tim Gajah Perang sudah mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Gol pembuka dicetak Thailand di menit ke-29. 1-0 Thailand unggul. Tim Gajah Perang terus menggempur gawang Filipina, namun hingga jeda turun minum tak ada lagi gol yang tercipta. Memasuki babak kedua, Thailand semakin impresif. Serangan demi serangan dilancarkan, menggempur benteng pertahanan Filipina. Alhasil di menit ke-74 Thailand sukses gandakan keunggulan menjadi 2-0. Di ujung laga, Filipina berhasil mencetak gol balasan, tepatnya di menit ke-79. Banatau membobol gawang Thailand lewat sundulan setelah menuntaskan umpan lambung dari Gavin Alonso Muetz.
Namun harapan untuk menyamakan kedudukan sirna setelah Thailand memperlebar jarak pada menit ke-86 lewat serangan balik. Tendangan mendatar Seksan Ratri gagal dihalau kiper Filipina. Hasil ini mengantarkan Thailand merebut posisi ketiga Piala AFF U23 edisi tahun 2025. That could have been a goal. It could have been a goal, but Tirapat needs to tie those shooting boots a bit tighter. And that's pretty much the end of the game as Thailand will play in Friday. Timnas Indonesia akan melakoni laga puncak final Piala AFF U23 2025 nanti malam. Vietnam akan menjadi lawan berat skuad asuhan Gerard Van den Berg untuk merebut gelar juara Piala AFF untuk kedua kalinya. That is absolutely sublime. Jens Raven with a strike and what an assist there from Ryan Hannah. Melawan Golden Star nanti malam merupakan ulangan final edisi 2023. Saat itu Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam lewat drama adu penalti 6-5. Hasil itu memperpanjang rekor pertemuan Indonesia versus Vietnam di kelompok usia 23 tahun. Kedua tim paling banyak bentrok di SEA Games. Di atas kertas memang Vietnam diunggulkan. Bahkan dalam 5 pertemuan terakhir, Vietnam kerap pesta gol ke gawang Garuda Muda. Sementara Indonesia harus bersusah payah melawan Vietnam. Tapi timnas Indonesia menunjukkan penampilan terbaiknya sejak fase grup Piala AFF tahun ini. Barisan pertahanan hingga lini tengah skuad asuhan Gerard Van den Berg tampil solid. Yang menjadi sedikit masalah adalah ujung tombak Garuda. Namun pada babak semifinal melawan Thailand, striker Jens Raven membuktikan dirinya sebagai penyerang yang tajam. Pelatih Garuda Muda Gerard Van den Berg membawa misi merebut gelar juara perdananya. Pelatih asal Belanda itu bertekad membungkam Vietnam di GBK demi meraih gelar juara Piala AFF 2025. A game that was stretched into extra time and down to the penalty shootout. Sementara itu dukungan diberikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Riau, Gibran menyoroti kondisi Garuda Muda yang saat ini tengah on fire. Gibran memprediksi Garuda Muda bisa menang dengan skor telak 3-0. Kalau saya lihat timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0 lah ya. Enggak. Nonton sendiri lah ya, nonton sendiri atau bisa nonton di TV, nonton langsung lebih baik ya. Lagi on fire, semoga bisa menang lagi ya. Laga final Piala AFF U23 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pukul 8 malam ini. Ribuan supporter Garuda Muda dipastikan akan memadati Stadion GBK untuk memberikan dukungan penuh. Skuad asuhan Gerard Van den Berg diharapkan tampil maksimal demi meraih gelar juara Piala AFF U23 tahun ini. Tapi perjalanan Garuda Muda tidaklah mudah sampai ke partai puncak. Jens Raven dan kawan-kawan mengawali laga perdana di Piala AFF U23 dengan mengalahkan Brunei Darussalam. Timnas berpesta gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 Juli 2025. Raven 5 kali membobol gawang Brunei, Arkan Fikri dan Muhammad Rainan Hanan masing-masing menyumbang 1 gol. Di babak kedua, Jens Raven melengkapi double hat-tricknya dengan sumbangan gol di menit ke-62. Hingga peluit panjang berbunyi tidak ada lagi tambahan gol tercipta. Timnas Indonesia U23 unggul 8-0. Laga kedua grup A berlanjut pada 18 Juli 2025. Skuad Garuda Muda meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Filipina 1-0. Sejak awal laga, skuad asuhan Gerard Van den Berg tampil agresif, namun beberapa peluang masih dapat digagalkan kiper Filipina.
Tekanan berbuah hasil di menit ke-23. Pemain Filipina membuat gol bunuh diri usai gagal mengantisipasi lemparan ke dalam Robbie Darwish. Timnas unggul 1-0. Skor tidak berbuah hingga laga tuntas. Garuda Muda berhasil mengamankan poin penuh dari 2 laga. Di laga pamungkas grup A terjadi pada 21 Juli 2025, Timnas menghadapi negara serumpun Malaysia. Skuad Garuda tampil mendominasi sejak awal pertandingan, namun Malaysia juga tampil solid. Tidak ada gol yang tercipta di 45 menit pertama. Kedua tim mencoba membuka peluang untuk mencetak gol di babak kedua. Garuda Muda memperoleh peluang emas di menit ke-58. Ahmad Maulana melesatkan umpan tarik dari sisi kanan lapangan dan disambut Jens Reven. Namun sontekan Reven masih mampu dihalau kiper Malaysia. Skor kacamata bertahan hingga laga tuntas. Meski bermain imbang, Garuda Muda tetap memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 7 poin. Skuad Garuda Muda lolos ke semifinal sementara Malaysia tersingkir. Di semifinal, Garuda Muda berhadapan dengan Thailand. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025 berjalan intens sejak awal. Skor kacamata bertahan hingga babak pertama usai. Masuk di babak kedua, Thailand mencuri gol pada menit ke-60. Reven menjadi penyelamat timnas dengan menyamakan kedudukan di menit ke-83. Tendangan sudut berhasil dikonversi menjadi gol lewat tandukan Reven. Kedua tim gagal menambah gol hingga akhir waktu normal dan extra time. Pada babak adu penalti, penendang dari kedua tim silih berganti mencetak gol dengan skor terus imbang hingga sudden death. Di momen menentukan, kiper Garuda Muda Ardiansa berhasil menggagalkan tembakan pemain Thailand. Kemudian Al-Fahrezi Buffon menuntaskan laga dengan gol kemenangan. Timnas Indonesia menang adu penalti 7-6 atas Thailand. Kemenangan ini membawa Indonesia terbang tinggi ke final menghadapi Vietnam. Menyongsong Super League musim 2025-2026, Persita Tangerang kemarin secara resmi memperkenalkan kostum anyar mereka. Dalam video yang diunggah di media sosial, Persita masih mengadaptasi warna ungu pada jersey kandangnya, namun yang membedakan dari sebelumnya, kali ini sedikit lebih tua dan gelap. Sedangkan untuk kostum tandang tim berjuluk Pendekar Cisadane itu akan memakai kostum berwarna putih. Usai perkenalkan kostum terbaru, Persita akhir pekan kemarin langsung memperkenalkan skuad mereka untuk musim baru yang digelar di Indomilk Arena. Dalam peluncuran tersebut, Persita sekaligus uji coba kontrak klub Malaysia Kuching City FC yang dimenangi Persita dengan skor 2-1. Hai pahlawan, bangga bisa bersamamu kawan. Tak hanya Persita, Bali United juga resmi meluncurkan jersey terbaru mereka yang akan digunakan pada musim kompetisi 2025-2026. Peluncuran digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Dalam kostum, skuad Tridatu masih mempertahankan warna dasar merah untuk kandang, sedangkan putih untuk tandang dan hitam sebagai alternatif. Menariknya, jersey musim ini juga menampilkan 3 tokoh legendaris dari Babat Bali, yakni Barongket, Hanuman, dan Naga Basuki. Ketiganya memiliki makna tersendiri yang diangkat sebagai simbol kekuatan tim di lapangan. Kedatangan tim sepak bola pelajar U12 DKI Jakarta disambut langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Andriansyah. Pada 28 Juli 2025 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tim ini baru saja berhasil menorehkan sejarah dengan menjadi juara pada ajang internasional Dana Cup 2025 di Yuring, Denmark yang digelar sejak tanggal 21 hingga 26 Juli 2025. Kemenangan diraih usai tim DKI Jakarta U12 Putra mengalahkan wakil dari Chili Akademi Roko pada babak final dengan skor 2-0. Tim DKI Jakarta juga tampil luar biasa dengan mencetak total 55 gol tanpa sekalipun kebobolan di sepanjang turnamen.
Selain itu, Muhammad Raza Aldendra Diputra juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andriansyah, mengapresiasi pencapaian tersebut. Hal itu membuktikan bahwa tim Jakarta bisa bersaing dan memiliki mental juara di level internasional. Muhammad Reza Alden ya menjadi pemain terbaik, dan ini merupakan salah satu pialanya. Nah, merupakan salah satu kebanggaan kita ya, mudah-mudahan ya nantinya ini menjadi motivasi untuk adik-adik semua bisa berprestasi yang lebih baik lagi, dan yang lebih penting lagi bisa memotivasi atlet-atlet lain bahwa Jakarta, bahwa Indonesia tidak kalah dengan atlet-atlet luar negeri, tidak kalah dengan atlet Eropa, tidak kalah dengan atlet Amerika, tidak kalah dengan atlet Asia. Ini bisa dibuktikan, kita bisa menjadi juara pertama. Yeay! Sementara itu, pelatih tim sepak bola pelajar U12 DKI Jakarta, Yani Muhammad, menyampaikan harapannya agar pemain muda tidak mudah menyerah dan tetap fokus berlatih. Tetap fokus berlatih, ya, jangan pernah menyerah. Sedikitnya 6 orang tewas ketika seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di pasar ibu kota Thailand, Bangkok hari ini. Pejabat kepolisian Bangkok, Charin Gopata, menyatakan pelaku penembakan tewas bunuh diri, sedangkan 5 korban tewas adalah petugas keamanan pasar. Tidak ada turis yang tewas atau terluka dalam penembakan di distrik Bang Sue, Bangkok, yang sebagian besar menjual hasil pertanian ini. 3 orang tewas dan lainnya luka parah ketika kereta penumpang tergelincir di dekat Biberach, Jerman Barat Daya. Polisi menyatakan ada sekitar 100 orang di dalam kereta ketika 2 gerbong keluar dari rel di antara kota Reutlingen dan Munderkingen, dekat perbatasan Jerman dengan Prancis dan Swiss. Penyebab kecelakaan tersebut sedang diselidiki. Rumah-rumah hancur dan sedikitnya 1 orang tewas akibat hujan deras yang menyebabkan banjir di wilayah pegunungan Rumania hari ini. Video yang dirilis oleh Inspektorat Tanggap Darurat Rumania menunjukkan kerusakan di desa Brosteni di wilayah Suceava, Rumania Utara. Kendaraan dan bagian-bagian bangunan hanyut terbawa banjir. Sungai Bistrita yang mengalir melalui Brosteni telah mencapai ketinggian tertinggi sepanjang sejarah. Sekitar 890 orang dievakuasi. Banjir yang dipicu oleh hujan deras menyapu kendaraan di kawasan pemukiman di Miyun, pinggiran utara ibu kota Cina, Beijing, pada Senin pagi. Rekaman gambar di lokasi kejadian menunjukkan beberapa mobil terendam banjir yang naik dengan cepat, dengan ketinggian banjir mencapai atap beberapa kendaraan. Sejak Sabtu, hujan deras di Miyun telah menyebabkan banjir dan tanah longsor. Badan Meteorologi Kota mengeluarkan peringatan hujan badai oranye, peringatan tertinggi kedua. Militer Israel pada Minggu 27 Juli mengumumkan jeda kemanusiaan 10 jam setiap hari di beberapa wilayah jalur Gaza, Palestina, bersamaan dengan pembukaan rute aman untuk pengiriman bantuan. Pasukan pertahanan Israel, IDF, akan menghentikan aktivitas militer di sejumlah wilayah termasuk Al-Mawasi, Deir al-Balah, dan kota Gaza mulai pukul 10 hingga 20 waktu setempat. Di tengah meningkatnya tekanan internasional atas krisis kelaparan yang semakin parah di Gaza. Di dekat persimpangan Zakim di perbatasan Gaza Israel, warga Palestina berkumpul sejak pagi untuk mendapatkan beberapa karung tepung dan beras yang dibawa oleh sekitar 15 truk bantuan pada Minggu. Yordania pada Minggu 27 Juli melakukan 3 penerjunan bantuan melalui udara di Gaza, Palestina, salah satunya bekerja sama dengan Uni Emirat Arab. Angkatan bersenjata Yordania menyebutkan bantuan terdiri dari 25 ton bantuan pangan dan pasokan kemanusiaan. Kepala Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina, Philip Lazzarini, mengkritik penerjunan dari udara sebagai cara yang mahal dan tidak efisien. Pejabat kesehatan Palestina di kota Gaza menyatakan setidaknya 10 orang terluka akibat terkena jatuhnya kotak bantuan. Sementara itu, hari ini puluhan truk bantuan bergerak dari Mesir menuju Gaza untuk pengiriman hari kedua setelah Israel mengumumkan jeda kemanusiaan 10 jam sejak Minggu hingga pemberitahuan lebih lanjut. Militer Israel menyatakan rute aman khusus untuk konvoi yang mengirimkan makanan dan obat-obatan diberlakukan setiap hari antara pukul 6 hingga 23 waktu setempat.
Bulan Sabit Merah Mesir menyatakan hari ini mereka mengirimkan 135 truk yang membawa sekitar 1.500 ton bantuan ke Gaza, termasuk berbagai makanan dan perlengkapan perawatan pribadi. Truk-truk bertanda Bulan Sabit Merah Emirates Qatar Charity dan organisasi internasional lainnya juga terlihat bergerak dari Mesir menuju Gaza, termasuk box-box bantuan dari Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 27 Juli mengungkapkan ia meyakini Thailand dan Kamboja ingin menyelesaikan konflik perbatasan mereka setelah Trump menyatakan tidak akan mencapai kesepakatan dagang dengan kedua negara, kecuali mereka mengakhiri konflik. Hal itu disampaikan Trump di awal pertemuannya dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Thornbury, Skotlandia. Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat sejak terbunuhnya seorang tentara Kamboja pada akhir Mei dalam pertempuran singkat di perbatasan. Pertempuran kembali terjadi pada Kamis 24 Juli dan dalam 4 hari meningkat menjadi pertempuran terburuk antara kedua negara tetangga tersebut yang menewaskan lebih dari 30 orang. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memfasilitasi perundingan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja di tengah upaya internasional untuk menghentikan pertempuran antara kedua negara. Pertempuran antara Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri sementara Thailand Phumtham Wechayachai berlangsung di Putrajaya, Malaysia hari ini. Anwar Ibrahim telah mengusulkan perundingan gencatan senjata segera setelah sengketa perbatasan meletus menjadi pertempuran pada Kamis 24 Juli. Sementara China dan Amerika Serikat juga menawarkan bantuan dalam negosiasi tersebut. Usai negosiasi, para pemimpin Thailand dan Kamboja menggelar konferensi pers dan mengumumkan gencatan senjata segera dan tanpa syarat untuk mengakhiri konflik perbatasan. Perdana Menteri sementara Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet sepakat untuk menghentikan permusuhan dan melanjutkan komunikasi langsung. Di akhir konferensi pers, kedua pemimpin berjabat tangan secara simbolis dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Korea Utara mengungkapkan ketidaktertarikan mereka terhadap kebijakan ataupun usulan rekonsiliasi dari Korea Selatan. Hal itu disampaikan Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, menanggapi tawaran perdamaian Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Kim Yo-jong yang merupakan pejabat senior partai berkuasa Korea Utara dan diyakini mewakili pemimpin negara tersebut menyatakan komitmen Lee terhadap aliansi keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa ia tidak berbeda dengan pendahulunya. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita Korea Utara KCNA, Kim Yo-jong menyatakan, jika Korea Selatan berharap dapat membalikkan semua konsekuensi dari tindakannya dengan beberapa kata sentimental, tidak ada salah perhitungan yang lebih besar dari itu. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung yang menjabat pada 4 Juni setelah memenangkan pemilu cepat menyusul pemecatan Yoon Suk-yeol telah berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Pyongyang. Sebagai isyarat untuk meredakan ketegangan, Lee menangguhkan siaran pengeras suara yang menyiarkan propaganda anti Korea Utara di dekat perbatasan dan melarang penyebaran selebaran oleh para aktivis yang telah membangkitkan kemarahan Pyongyang. Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan, pernyataan pertama Korea Utara menanggapi kebijakan rekonsiliasi Presiden Lee Jae-myung menunjukkan tantangan dalam hubungan antar Korea. Juru bicara Kementerian Unifikasi, Ko Byung-sham, menyatakan tanggapan itu menunjukkan tembok ketidakpercayaan antara Korea Utara dan Korea Selatan sangat tinggi akibat kebijakan yang bermusuhan dan konfrontatif selama beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, Korea Selatan akan tetap melanjutkan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara yang telah mencapai level terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi kapal frigat Rusia yang berhasil menangkis serangan drone Ukraina. Sebelumnya, Putin menghadiri peringatan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg, Rusia, yang digelar tanpa parade besar karena alasan keamanan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kronstadt yang terletak di Pulau Kotlin, sekitar 30 km sebelah barat Saint Petersburg, Rusia di Laut Baltik pada Minggu waktu setempat.
Kronstadt telah lama menjadi markas Angkatan Laut serta armada Baltik Rusia. Putin mengunjungi kapal frigat Rusia yang dinamai Laksamana Grigorovich. Ia bertemu dengan awak kapal dan menyampaikan terima kasih atas keberhasilan mereka menangkis serangan drone Ukraina di wilayah Leningrad, Rusia. Pihak berwenang Rusia mengatakan drone Ukraina menargetkan St. Petersburg pada Minggu. Bandara utama kota itu terpaksa ditutup selama 5 jam akibat serangan drone tersebut. Saat berada di Kronstadt, Putin juga mengunjungi Katedral Angkatan Laut Stavropegion Santo Nicholas. Ia mengelilingi katedral bersama seorang pemimpin Kristen Ortodoks dan menyalakan lilin di depan ikon para santo. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di St. Petersburg, Rusia untuk memperingati Hari Angkatan Laut Rusia. Ia disambut oleh pasukan penjaga kehormatan, Menteri Pertahanan Rusia, serta pejabat Angkatan Laut. Biasanya, St. Petersburg menggelar parade angkatan laut berskala besar yang menampilkan armada kapal perang dan kapal militer di Sungai Neva. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengonfirmasi bahwa parade tahun ini dibatalkan karena alasan keamanan. Putin tiba di markas Angkatan Laut bersejarah kota tersebut dengan kapal cepat patroli. Ia menyaksikan latihan yang melibatkan lebih dari 150 kapal dan 15.000 personel militer di Samudra Pasifik dan Arktik, serta Laut Baltik dan Kaspia. Putin menyampaikan hari itu mereka memperingati perayaan tersebut dalam suasana kerja sambil memeriksa kesiapan tempur armada. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke masyarakat.